السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار عزيز الجبار مكور الليل على النهار أنزل السكينة في قلوب المؤمنين بنعمة الإيمان والإسلام حمدا كثيرا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أسوة حسنة بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال تعالى إذا جاء نصر والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih cinta dan sayang kepada kita. Tanda cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa Allah berkenan memilih kita menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa. Karena tidak ada sesuatu yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan takwa. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Wasiat khutbah Jumat, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan daripada larangan-larangannya. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita berada di bulan Agustus, bulan di mana sebentar lagi tanggal 17 Agustus kita akan sama-sama yaitu memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kita renungkan kenapa di Indonesia ini atau di Jakarta ada masjid yang namanya Istiqlal. Istiqlal itu artinya kemerdekaan. Jika Masjid Istiqlal adalah masjid barangkali mungkin ini isyarat untuk mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia itu ada di masjid. Mensyukuri kemerdekaan itu ada di masjid. Ini sesuai dengan apa yang pernah diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah, ipar daripada Nabi Muhammad SAW, pernah meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kunna jurusan fi masjid Rasulullah SAW. Kata sahabat Muawiyah, kami ini sedang duduk-duduk di masjid Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi. Kemudian kami saling mengingat masa jahiliyah. Pada saat itu bagaimana keadaan kita waktu di musim jahiliyah, waktu zaman jahiliyah. Mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kata sahabat-sahabat. Nikmat bagaimana kita memperjuangkan agama. Nikmat sampai Futuhul Mekah, kemerdekaan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Maka ketika sedang mengenang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala seperti itu, tiba-tiba Rasulullah SAW masuk ke masjid dan Nabi bersabda, "Ma'ajlasukum? Apa yang membuat kamu duduk di sini?" Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami bersama sahabat ini saling mengenang, mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Keadaan dulu bagaimana saya waktu di zaman jahiliyah. Kemudian setelah itu kami berjuang, kemudian Allah berikan kemenangan dan kemerdekaan sehingga kami bebas untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih nikmat kemerdekaan itu ada di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kamu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih nikmat kemerdekaan. Dengan apa? Dengan ibadah, dengan cara ibadah kepada Allah. La azidannakum, maka pasti Allah akan tambah kenikmatan kemerdekaan itu.
Tapi wal in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu mengkufuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih kenikmatan kemerdekaan dengan kemaksiatan-kemaksiatan, Allah mengancam inna 'adzabi lasyadid, sungguhnya siksaanku sangat dahsyat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya, kita ingin mensyukuri kemerdekaan Indonesia ini dengan cara apa? Dengan cara kita ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, semua anak-anak atau kita semua masuk ke dalam masjid, kemudian mensyukuri atas nikmat kemerdekaan, zikir kepada Allah, baca Quran, dan baca surat-surat yang lain. Ataukah kita dengan mengkufuri dengan kemaksiatan-kemaksiatan ketika kita merayakan, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka aku akan tambah kebaikan. In ahsantum li anfusikum, maka kebaikan itu yang akan merasakan kenikmatan itu ya kamu sendiri. Wa in asatum falaha, jika kamu itu berbuat kemaksiatan, kemungkaran, nanti yang akan merasakan juga kamu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur dengan 3 cara. Yang pertama ada syukur bil qalbi. Yang kedua syukur bil lisan, yang ketiga syukur bil ibadah. Yang pertama syukur bil qalbi itu bagaimana? Syukur dengan hati itu mengakui semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita terima itu hakikatnya kita mengakui ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh mengakui ini usaha saya, kehebatan saya, tidak. Tapi hakikatnya itu sumbernya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur bil qalbi. Ya, kalau kita mengucapkan alhamdulillah di dalam hati, syukur di dalam hati. Ada surah yang namanya surah An-Ni'mah. Mungkin barangkali kita belum mendengar. Tapi para sahabat menamainya dengan suratul Ni'mah. Yaitu apa? Padahal di dalam Al-Quran tidak ada surat Ni'mah. Yaitu kata sahabat-sahabat itu surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu juga bisa disebut surat An-Ni'mah atau surat Ni'mah. Kenapa? Karena dalam surat An-Nahl itu ada ayat wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang ada pada kamu itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, syukur bil lisan. Syukur bil lisan yaitu bagaimana Allah memberikan apa saja kita katakan alhamdulillah hadza min fadli rabbi liyablughani ashkuru am akfur. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita harus mengakui bahwa ini ada dari Allah, kemudian kita ucapkan alhamdulillah hadza min fadli rabbi. Ini anugerah dari Allah. Sudahkah kita pernah mengatakan bahwa ketika mendapatkan kenikmatan kemudian kita katakan hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ashkuru am akfuru, apakah aku bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadaku, am akfuru, ataukah aku mengkufuri? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga orang yang syukur bil lisan itu diberi sedikit, itu juga ujian. Diberi banyak ujian. Karena kita tahu bahwa liyabluwani ashkuru am akfuru, untuk menguji. Diberi banyak bukan kemuliaan, itu ujian. Diberi sedikit, itu bukan penghinaan, itu ujian. Siapapun orang yang lulus dari ujian, maka dia akan bahagia. Sebagaimana Allah berfirman, wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, atau orang kaya, orang miskin, orang susah, yang melarat, dan dia taat kepada Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia mendapatkan keberuntungan yang besar, yaitu surganya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga ada syukur dengan beribadah. Ini yang paling berat. Inilah syukur yang sesungguhnya. Syukur yang paling sesungguhnya adalah syukur dengan beribadah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, dan Nabi selalu berdoa, Allahumma inni ala dzikrika syukrika husnul ibadatik. Ini syukur tiga masuk di salam. Ya Allah, tolonglah aku ya Rabb. Allahumma inni ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu. Syukur dalam hati, ingat kepada Allah. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah. Selalu mengucapkan alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Wa husnul ibadatik, dan minta pertolongan kepada Allah agar ibadah kita ini selalu ditingkatkan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi syukur adalah selalu berusaha bagaimana ibadah kita baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika tanggal 3 tahun 8 Hijriah, Futuhul Mekah, kemerdekaan kota Mekah. Bagaimana mensyukuri kemerdekaan kota Mekah itu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath
Ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala wal fathu dan terbukanya kota Mekah, yakni kemerdekaan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka orang-orang itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah dan dia bersyukur kepada Allah dengan apa? Fasabbih, dengan bertasbih, dengan zikir bertasbih, bihamdi rabbika, dan juga memuji Tuhan. Baca alhamdulillah, wastaghfiruhu, dan mohon ampun kepada Allah. Bentuk kita tambah ibadah, tambah dekat kita kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sehingga mensyukuri kenikmatan kemerdekaan Indonesia itu mestinya pertama dengan fasabbih, banyak-banyak bertasbih, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak orang-orang masuk ke masjid untuk mensyukuri kemerdekaan Indonesia dengan zikir kepada Allah. Karena hakikatnya merdeka itu adalah pemberian Allah, pertolongan Allah. Yang kedua, bihamdi rabbika, yaitu dengan memuji kepada Allah, banyak-banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Banyak memuji kepada Allah, tasbih, baca Quran, zikir dan sebagainya. Yang ketiga, wastaghfiruhu, yaitu mohon ampun kepada Allah. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Di situ banyak ibadah karena kita banyak dosa-dosa yang kita perbuat. Sehingga di hari itu, malam itu, untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, banyak-banyak istighfar, banyak ibadah, mohon ampun kepada Allah. Kalau seandainya bangsa Indonesia seperti itu, semua masjid di malam itu mensyukuri nikmat Allah dengan ibadah di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan negara ini dengan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akan menjadi negara yang damai, tentram, baik, semuanya keberkahan ada di Indonesia ini. Wa rabbun ghafur, dan Allah mengampuni orang-orang rakyat Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang kita lalai, tidak bisa untuk memperingati dengan sesungguhnya. Jangan diperingati dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu namanya melawan Allah, mengkufuri atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kemerdekaan, tetapi isinya kemaksiatan. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk senantiasa kita taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah akan berikan kehidupan kita dunia bahagia, di akhirat tambah bahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.